Gak bisa dipungkiri bahwa Marvel Cinematic Universe atau MCU kini menjadi salah satu waralaba film terbesar di dunia. Sejak pertama kali diperkenalkan lewat Iron Man, total sudah ada 27 film yang dirilis di bawah naungan MCU hingga saat ini. Jumlah ini jelas bakal terus bertambah ke depannya, mengingat Marvel Studios telah merancang rencana MCU untuk beberapa tahun ke depan. Dengan jumlah film yang begitu banyak, Marvel Studios tentunya telah melibatkan banyak sineas dan aktor untuk menangani proyek film Marvel Cinematic Universe. Entah kalian sadari atau tidak, ada beberapa aktor yang bahkan hanya tampil dalam bentuk suara di film Marvel. Ya, aktor berikut ini hanya menjadi pengisi suara tanpa terlibat dalam proses syuting atau motion capture karakternya. Siapa saja aktor yang hanya menjadi pengisi suara di film Marvel? Rhys Ifans dan Thomas Hayden Church. Selain menghadirkan Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield, Spider-Man No Way Home di tahun 2021 juga menghadirkan 5 villain dari semestanya Maguire dan Garfield, termasuk Sandman dan Lizard. Hampir di sepanjang No Way Home, Sandman dan Lizard bisa dibilang hampir tidak pernah menunjukkan wujud manusianya. Wujud manusia Sandman dan Lizard baru terlihat di akhir film setelah para Spider-Man menyembuhkan mereka. Faktanya, Sandman dan Lizard yang kalian lihat di No Way Home adalah karakter yang dibuat seutuhnya menggunakan CGI. Pemeran Lizard, Rhys Ifans, dan Sandman, Thomas Hayden Church, sama sekali nggak ikut dalam proses syuting No Way Home. Namun, Ifans and Church tetap berpartisipasi di proyek No Way Home hanya sebagai pengisi suara Lizard dan Sandman. Lantas, bagaimana dengan adegan yang memperlihatkan Sandman dan Lizard kembali menjadi manusia? Nah, adegan tersebut ternyata diambil dari potongan adegan Spider-Man 3 2007 dan The Amazing Spider-Man tahun 2012. Tim Roth. Abomination pertama kali muncul di MCU lewat film The Incredible Hulk di tahun 2008. Namun setelah itu, Abomination sama sekali nggak muncul di proyek film MCU manapun. Hingga akhirnya dia dikonfirmasi bakal muncul kembali lewat serial She-Hulk. Namun siapa sangka, kita nggak perlu menunggu She-Hulk untuk menyaksikan comebacknya Abomination di Marvel. Marvel Studios berhasil mengejutkan penggemar dengan kemunculan Abomination di trailer Shang-Chi dan The Legend of the Ten Rings 2021 ketika filmnya dirilis. Abomination benar-benar muncul di adegan pertarungan dengan Wong. Aktor yang memerankan Abomination di The Incredible Hulk, yaitu Tim Roth, ternyata turut diajak di proyek Shang-Chi. Roth memang sama sekali tidak ikut dalam proses syuting Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, dan Abomination dibuat seutuhnya dengan menggunakan CGI. Namun, produser Shang-Chi telah mengkonfirmasi bahwa Roth mengambil bagian di proses produksi Shang-Chi sebagai pengisi suara Abomination. Carrie Coon. Sekian lama hanya muncul di adegan post-credit dan hanya disebutkan namanya. Kita akhirnya bisa melihat kengerian Thanos di Avengers Infinity Wars. Di film ini, Thanos muncul bersama kaki tangannya yang disebut sebagai Black Order atau The Children of Thanos, yang terdiri dari Cool Obsidian, Ebony Maw, Proxima Midnight, dan Corvus Glaive. Nggak hanya sebagai pengisi suara, pemeran Cool Obsidian, Ebony Maw, dan Corvus Glaive berpartisipasi dalam syuting Avengers Infinity War untuk melakukan proses motion capture masing-masing karakter. Namun pemeran Proxima Midnight, yaitu Carrie Coon, tidak ikut dalam proses syuting Avengers Infinity War.
Kun sedang dalam kondisi hamil ketika syuting Avengers Infinity War berlangsung, sehingga dia tidak ikut dalam proses motion capture. Itulah sebabnya Kun hanya berpartisipasi sebagai pengisi suara dan proses facial capture Proxima Midnight. Proses motion capture untuk Proxima Midnight diambil alih oleh stuntman bernama Monique Gunderton. Ross Marquand. Red Skull pertama kali muncul di Marvel lewat Captain America The First Avenger di tahun 2011. Di film tersebut, Red Skull diperankan oleh Hugo Weaving. Sayangnya, Weaving tidak tertarik untuk kembali memerankan Red Skull. Alhasil, Marvel Studios merekrut Ross Marquand untuk menggantikan Weaving di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame di tahun 2019. Faktanya, Marquand sama sekali nggak terlibat dalam proses syuting Infinity War dan Endgame. Berhubung Red Skull di kedua film tersebut dibuat seutuhnya menggunakan CGI, Marquand berpartisipasi hanya sebagai pengisi suara. Clancy Brown. Sutradara Taika Waititi pertama kali bergabung ke Marvel dengan menggarap proyek Thor Ragnarok di tahun 2017. Gak hanya menyutradarai, Waititi juga bergabung dalam jajaran pemeran Thor Ragnarok dengan memerankan Korg. Fakta menariknya, Korg bukan satu-satunya karakter yang diperankan oleh Waititi di Thor Ragnarok. Waititi ternyata juga berperan dalam proses motion capture untuk karakter Surtur, iblis api raksasa yang muncul di Thor Ragnarok. Namun, Waititi tidak berperan dalam pengisian suara Surtur. Ya, suara Surtur diperankan oleh aktor lainnya, yaitu Clancy Brown. Menariknya lagi, Brown ternyata adalah aktor yang menjadi pengisi suara Mr. Crab di serial SpongeBob SquarePants. Vin Diesel. Siapa sangka Vin Diesel bergabung ke Marvel untuk memerankan karakter yang enggak terduga, yaitu Groot, alien yang berbentuk pohon. Menariknya lagi, Groot hanya mengucapkan 3 kata di setiap komunikasinya, yaitu Diesel yang menjadi pengisi suara Groot hanya mengucapkan 3 kata tersebut di setiap kemunculan Groot di berbagai film Marvel. Bukan berarti peran Diesel di Marvel bisa diremehkan. Bayangkan, Diesel yang dikenal dengan suaranya yang berat bisa memerankan Baby Groot yang bersuara imut. Lalu Diesel juga memerankan Groot versi remaja dengan jenis suara yang berbeda lagi di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Gak sampai di situ, Diesel juga merekam suara Groot dengan 16 bahasa yang berbeda. Bradley Cooper. Kalau ngomongin Groot, kamu pastinya ingat dengan teman baiknya, yaitu Rocket. Seperti Groot, Rocket juga diperankan oleh aktor ternama lainnya, yaitu Bradley Cooper. Bedanya, Rocket bisa berbicara normal dan bisa dibilang cukup cerewet. Cooper hanya berperan sebagai pengisi suara Rocket. Saat syuting, proses motion capture dilakukan oleh Sean Gunn, aktor yang juga berperan sebagai Kraglin of Foundry di Marvel. Kalian pastinya setuju bahwa suara Cooper terdengar begitu pas dengan kepribadian Rocket yang sinis. Hebatnya lagi, Rocket bahkan menjadi karakter yang cukup penting di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Itulah deretan aktor yang hanya tampil dalam bentuk suara di film Marvel Cinematic Universe. Di antara aktor-aktor tersebut, manakah yang menjadi favorit kalian? Share di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.